تبع هداه واكتفى بأثره ورعاه إلى يوم الموافاة إلى يوم الموالاة ثم إلى يوم الوقوف بين يدي مولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin Allahumma amin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliai para orang tua, para asatid dan asatidah, para sepuh, para aparatur kepemerintahan, yang terkhusus kepada Ibu Haja Purwati, kemudian ada Ustadz Lukman di sini dan kawan-kawan PPSU. Kita minta teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau. Allah mudahkan segala macam urusan-urusan beliau, baik urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam penderitaan yang mereka rasakan, baik daripada ujian-ujian daripada ujian dunia atau ujian-ujian akhirat, semuanya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi keadilan dan diganti menjadi kebahagiaan demi kebahagiaan yang terus berlangsung sampai pada puncaknya berbahagia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf kepada segenap yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tujuan kita hadir dalam perkumpulan yang mulia ini adalah setiap individual dari kita namanya dikenal secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang itu tujuan hidup kita, ingin mencari perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar cukup aneh mencari perhatian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalau kita bicara tentang zahir, Rasul sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun yang lalu beliau telah berpindah intagal ila rafiul a'la, telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadisnya, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, bahkan bukan hanya kehidupanku, bahkan wafatku, aku wafat masih baik untuk kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adapun ketika kamu hidup dan kamu sangat bermanfaat kepada umat, itu kami faham ya Rasulullah. Tapi ketika kamu wafat, kamu katakan tadi kamu wafatnya kamu adalah kebaikan untuk umatmu, itu kami nggak paham ya Rasulullah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal umatku. Jadi kita cari perhatian sama Rasulullah, betul apa salah? Sunnah apa bid'ah? Terkadang banyak orang yang akhirnya ya karena dia orang yang belum pantas untuk berijtihad, untuk mencari atau menggali sumber sendiri daripada Al-Quran dan hadis atau qiyasnya para ulama. Dia nggak bisa itu, tapi akhirnya dia cari sendiri. Dia tafsirkan Al-Quran semaunya dia, tafsirkan hadis semaunya dia. Akhirnya dari hasil pemahaman yang dia capai adalah ini bid'ah, itu bid'ah, ini nggak boleh, itu syirik, ini begini. La ilaha illallah. Nabi SAW beliau bersabda, aku tidak diutus oleh Allah ma'bu'itsu la'anan wala sababa. Bukan untuk mencaci, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk melaknat orang. Enggak begitu kata Nabi SAW. Orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bisa kita nilai, akan bisa kita lihat daripada tolak-tolak ukur tersebut. Wah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati kalian melakukan kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira dzalik.
kalau aku mendapatkan hal yang selainnya, maka aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira manfaat apa enggak wafatnya Nabi buat kita? Manfaat apa tidak? Kurang kompak, manfaat apa tidak? Manfaat. Kira-kira kita duduk di sini kumpul, baca maulidnya Nabi, hadir memadu kasih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai apa enggak kepada Nabi? Insya Allah semua yang hadir tanpa terkecuali, atau yang pernah hadir dalam perkumpulan ini atau perkumpulan yang semacam ini, atau yang akan hadir insya Allah, semuanya dikenal sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita, anak keluarga kita, sanak family kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya dikenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa sih? Untuk apa dikenal sama Nabi Muhammad itu? Untuk apa? Untuk apa kita dikenal sama Nabi Muhammad? Ada yang bisa jawab? Untuk apa sih kita dikenal sama Nabi Muhammad? Kita diajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati, bukan kepada penampilan. Nah, walaupun kita dianjurkan untuk memperindah penampilan kita. Innallaha thayyib la yaqbalu ghaira thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Allah itu indah, gak nerima kecuali yang indah. Allah itu indah, gak nerima kecuali yang indah. Kita memperindah diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati, khususnya kepada hati para aulia, para salihin, para guru, para asatid dan asatidah, hatinya orang tua kita. Kalau dilihat, kalau nama kita ada di hatinya orang saleh, bagaimana dengan pemimpinnya orang saleh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Allah memandang kepada hati mereka dan mendapati ada nama kita di hati mereka, mereka kenal sama kita, mereka tahu sama kita, bukan gak mungkin kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bagaimana ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu dianjurkan, bahkan dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, agrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Agrabukum ilayya majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku kelak nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad, kadang kita enggan untuk bisa bersolawat kepada beliau. Mendengar nama Nabi Muhammad dilantunkan, kadang kita pengen, cuman males atau malu, mungkin takut dibilang so alim, so pintar, so apa, pengen. Tapi ketika disebutkan kita seperti itu tadi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika diceritakan masuk ke dalam hujrahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebetulan pada saat itu Sayyidah Aisyah lagi jahit, kemudian jarumnya jatuh. Emang kebetulan lagi malam hari, ya, jarumnya jatuh. Sayyidah Aisyah ngerabah nih, jarum jatuh kemana jatuhnya nih? Dirabah sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian ketika itu Nabi SAW masuk. Ketika Nabi SAW masuk, ini yang meriwayatkan hadis ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidah Aisyah bilang katanya, kemudian pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi Muhammad SAW masuk, maka aku seketika spontan langsung mendapati jarum yang jatuh tadi. Padahal udah diraba-raba sama beliau tapi gak nemu. Sekarang kita nih ada lampu, jatuhin jarum, coba di ubin orang putih. Cari coba. Coba cari sekecil jarum. Coba cari. Agak susah juga nyari. Apalagi dalam keadaan gelap. Tapi ini cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang minta hidayah atau mendapatkan atau mencari hidayah lewat jalannya Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah tersesat. Ada Sayyidah Aisyah, beliau bilang seperti itu. Kemudian Sayyidah Aisyah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah terang benderangnya wajahmu ya Rasulullah dalam Maulid Ad-Daibah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kal qamar. Nabi Muhammad SAW diibaratkan seperti bulan.
bal adwa'u minal gamar. Bahkan Nabi Muhammad katanya lebih indah dari sekedar bulan. Masya Allah. Ada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipuji sama Sayyidah Aisyah karena beliau sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wahai Aisyah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, sungguh celaka buat orang-orang yang tidak dapat memandang wajahku yang mulia ini kelak nanti di hari kiamat. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, gerangan siapa orang yang tidak dapat memandang wajahmu kelak nanti di hari kiamat? Rasulullah SAW beliau menjawab, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kedekut. Pelit untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia sulit banget buat bersolawat, buat gerakin lisannya dia sulit. Itu yang kayak begitu kata Nabi, itu nggak bakal dapat memandang wajahnya Nabi nanti di hari kiamat. Saat matahari, jarak antara kita dan matahari hanya sejengkal, ada yang tenggelam karena keringatnya manusia, ada yang ada yang sedada, ada yang sepusar, ada yang sepaha, sepinggang, ada yang sedengkul dan macam-macam. Itu saat semua manusia genting ketakutan. Semuanya nyari sosok yang bisa menolongi mereka. Datang ke Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Idris nggak bisa, Nabi Syith nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya nggak bisa. Yang cuman bisa memberikan pertolongan hanyalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam bilang nafsi, nafsi. Masing-masing kata Nabi Adam. Aku nggak pernah mendapati Allah marah semarah ini kata Nabi Adam. Aku takut, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kamu datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong hal yang sama. Nabi Nuh ngarahin kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong hal yang sama dan ngarahin kepada Nabi Musa. Nabi Musa ngomong hal yang sama dan ngarahin kepada Nabi Isa. Sampai ketika kepada Nabi Isa ngomong hal yang sama. Hal yang demikian juga diomongin sama Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu akhirnya Nabi Isa mengarahkan manusia untuk pergi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad, celaka orang yang enggak dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad. Celaka orang yang enggak dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad, celaka. Cuman beliau doang yang bisa nolongin pada saat itu. Tapi kita karena enggan untuk bersalawat sama Nabi Muhammad, sulit menggerakkan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, akhirnya kita ditutup mata kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang sosok wajahnya Nabi Muhammad SAW. Rugi apa enggak? Rugi. Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Sayyidah Aisyah nanya, siapa ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang pelit. Siapa yang bakhil ya Rasulullah? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita tanpa kita sadarin, kita sekarang udah hampir masuk ke dalam puncak daripada bulan Sya'ban al-Mukarram. Bulan Sya'ban hampir saja melambaikan tangannya kepada kita. Hampir saja meninggalkan kita. Bulan yang disebutkan sama ulama bahwa bulan Rajab, bulannya Allah, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan ini, nama-nama bulan ini udah ada sebelum Nabi Muhammad. Tapi kemudian yang Allah berikan, yang Allah letakkan pada bulan-bulan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih maksudnya kok Rajab bulannya Allah? Iya, Rajab bulannya Allah yang dimaksud dalam ucapan ini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak taubat kita kepada Allah, memperbanyak waktu-waktu kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sama ulama, Rajab syahrul asad, Rajab syahrul zara. Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam. Nanam apa? Nanam apa? Nanam amalan kebaikan. Wah, kata. Rajab itu kita dianjurin untuk nanam kebaikan. Sya'ban syahrus saqi. Sebutin tadi Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, artinya bulan di mana kita dianjurkan untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini di bulan Sya'ban. Dan sekarang kita ada di puncak daripada bulan Sya'ban ini. Ambil kesempatan.
Belum tentu apa yang sudah kita lewati daripada bulan Sya'ban, atau belum tentu apa yang akan kita lewati daripada bulan Sya'ban lebih baik daripada apa yang telah kita lewati. Ambil kesempatan, ambil bagian terbesar, ambil posisi yang terdepan di dalam meraih ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban tadi bulan Rajab, bulan kita menanam, bulan Sya'ban bulan kita menyiram, menuai belakangan mulai. Nyiram dulu baru menuai. Menanam, menyiram, masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Di situ baru Ramadan syahrul hasad. Ramadan adalah bulan kita menuai apa yang telah kita tanam. Jadi orang yang nggak nanam di bulan Rajab, nggak nyiram di bulan Sya'ban, bulan Ramadan mau menuai apa? Mau panen apa? Orang yang masuk dalam bulan Rajab masih dalam posisinya, masih dalam keadaannya, dia masih suka ngomongin orang, masih suka ngatain orang, caci maki orang, bohongin orang, ngatain orang, ngecilin orang, ngadu domba antara satu sama lain. Masuk dalam bulan Sya'ban juga begitu. Masuk bulan Ramadan mau siap-siap. Enggak begitu caranya. Enggak begitu. Orang kalau mau main bola, orang mau tinju, orang mau fight, segala macam, itu biasanya ada trainingnya dulu, ada latihannya dulu. Orang mau kerja aja, orang mau kerja ada trainingnya dulu. Masa percobaan. Itu masa percobaan ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kalau lulus, masuk dalam bulan suci Ramadan, tinggal dapat kebaikan doang. Kita diajarin untuk coba, ayo sekarang, dari sekarang mulai biasain baca Al-Quran. Biar nanti masuk dalam bulan suci Ramadan minimal 1 hari 1 juz bisa insya Allah. 1 hari 1 hataman insya Allah. Sanggup bisa insya Allah. Gak lama. Kalau baca Al-Qurannya lancar 7 jam selesai hatam insya Allah. Kalau baca Al-Qurannya lancar 7 jam dari Alif Lam Mim sampai Anas selesai insya Allah. Ini di bulan yang tepat, ini bulannya nih. Ini bulannya. Ambil kebahagiaan, ambil kesempatan di bulan ini. Kalau bukan di bulan ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesempatan gimana lagi? Nabi SAW disebutin dalam riwayat ketika beliau ingin khutbah, beliau naik anak tangganya 1, 2, 3 anak tangga. Setiap satu anak tangga beliau bilang amin. Naik anak tangga kedua, beliau bilang amin. Naik ketiga, anak tangga ketiga Nabi bilang amin. Ini sahabat bingung, ini ada apa nih? Ini nggak biasa nih begini nih, ada apa nih? Ditanya, ya Rasulullah kenapa kamu bilang amin ketika kamu pengen naik ke atas mimbar ketika kamu khutbah? Kata Nabi SAW, ya tadi Jibril datang pada aku. Dia baca 3 doa dan aku mengaminkannya, aku disuruh mengaminkannya. Di antara salah satunya adalah orang yang masuk dalam bulan suci Ramadan, kemudian gak dapat ampunan Allah, gak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka dia gak bakal dapat ampunan Allah di bulan-bulan lainnya. Nabi bilang amin. Yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Ada yang meragukan ke ijabah doa itu? Kira-kira doanya digobol, diijabah sama Allah apa ditolak? Yang doa malaikat Jibril yang ngaminin Nabi, digobol apa ditolak? Semoga kita semua di sini tanpa terkecuali diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, kita, saudara kita, ayah ibu kita, istri kita, suami kita, anak famili kita, semua sahabat, kerabat, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang cinta sama kita, semuanya tanpa terkecuali dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran zaman, dari fitnah zaman, daripada fitnah kubur, daripada fitnah akhir zaman, semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Diselamatin daripada kezaliman orang-orang yang zalim. Wasyril zalimin bil zalimin. Allah bikin orang-orang yang zalim sibuk sama kezaliman mereka sendiri. Allah bikin mereka celaka di dunia sebelum di akhirat. Allah bikin mereka kalau enggak taubat secepatnya, Allah bikin mereka celaka secepatnya insyaallah, agar umatnya Nabi Muhammad SAW bisa merasakan kebahagiaan, agar umatnya Nabi Muhammad SAW berhenti daripada kebodohan-kebodohan yang mereka bikin, kebodohan-kebodohan, kegaduhan-kegaduhan yang mereka peroleh. Ini kegaduhan yang kita lihat, kegaduhan yang kita dapati, baik di negeri kita atau di negeri saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, yang ada di Syam, di Yaman, di mana-mana kegaduhan yang kita lihat, itu semuanya produk musuh-musuhnya Islam. Itu semua produk orang-orang yang benci sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi udah bilang dalam hadis, di akhir zaman kata Nabi SAW,
umatnya Nabi Muhammad itu kayak apa namanya, kayak buih-buih yang ada di apa namanya, di bukan lautan, di apa namanya, ketika banjir tuh serpihan-serpihan yang ada, buih-buih yang ada tuh kayak begitu, kayak serpihan-serpihan begitu. Umatnya Nabi kahutsa isail, kata Nabi SAW. Umat Islam di akhir zaman bakal kayak begitu, dan kita ngelihat saat ini umat Islam dipermainin, ya, dikasih ini ikutin, udah kayak burung beo, begini dikit ke sini, diumpanin ke sini dia ke sini, diumpanin ke sono dia ke sono, begitu deh dimainin. Sahabat tanya, afigilatin nahnu ya Rasulullah, apakah kami jumlahnya pada saat itu nanti? Ini sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat itu kami ini umat Islam jumlahnya sedikit atau banyak? Kata Nabi, bal antum katsir, kalian banyak jumlahnya. Kalian banyak jumlahnya. Tapi kalian seakan-akan seperti apa namanya, makanan yang ada di mangkok, ya, terus banyak tangan yang berebutan masuk ke dalam mangkok itu. Jadi umat Islam itu diibaratkan seperti mangkok, hal yang ada di mangkok itu dicomot sama orang di sini, dicomot di sini, dicomot di situ, dicomot di sini, diganggu sini, dimakan di sini, dari berbagai sisi digangguin, dimakan, digerogotin. Sama siapa? Sama musuh-musuh Islam. Udah dikabarin sama Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditanya akhirnya sahabat, ya Rasulullah, kok bisa? Sekarang kami dikit aja, orang-orang pada takut sama kami, musuh-musuh Islam takut sama kami. Dulu ketika Nabi pertama sebelum hijrah, beliau bilang, umat Islam bakal menaklukkan Raja Persia, negara Persia, Perancis itu, Italia di situ di Eropa, itu bakal ditaklukin. Itu negara adidaya, itu negara yang orang-orang datang ke sono cuman buat, gak bisa ngapa-ngapain. Negara apa bahasanya? Bukan negara penguasa deh. Gak ada negara yang berani sama itu, sama kekuatan negara itu. Tapi Nabi bilang agama Islam bakal ngeraup apa namanya, kerajaan tersebut. Dan pada saat Nabi SAW ngomong itu, pada saat itu orang-orang Quraisy pada saat itu ngucilin Nabi Muhammad SAW, ngecilin Nabi Muhammad dari Mekah, Arab, kasarnya Badui gitu ya, pengen naklukin kekuasaan Raja Persia. Wah, ini ngayal yang terlalu jauh bahasanya mungkin ya, seperti itu kurang lebih. Tapi faktanya Allah berikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berikan semua kekuasaan, kedaulatan, kekuatan manapun tunduk kepada kekuatan Islam. Allah bukain itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Ada janji Nabi Muhammad SAW. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bilang, katanya, kalian tertimpa penyakit. Penyakit apa? Al-wahn. Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta sama dunia dan bukan takut, benci sama mati. Saking cinta sama dunia sampai lupa sama Allah. Bukan berarti nggak boleh cari dunia. Cari dunia sebanyak-banyaknya. Buat bekal akhirat kita. Sedekah, infak. Mempekerjakan orang-orang yang nganggur dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Atau sedekah. Atau investasi akhirat. Tapi banyak orang-orang umatnya Nabi Muhammad sekarang terlalu teledor sama dunia. Terlalu dibikin sibuk sama dunia sampai akhirnya nggak bisa ingat sama Allah, nggak bisa konsen sama akhirat karena terlalu dibikin sibuk sama dunia. Wah, kata. Akhirnya yang kayak begini menyebabkan umat Islam bobrok, hancur di tangan musuh-musuhnya Islam, di tangan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak begini nih, ini mendorong kita, seolah Allah ingin mengajarkan kepada kita, mendorong kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita sadar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap hari terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam keluputan. Ini manusiawi. Innama sumiyal insanu insanan linisyani.
Manusia namain insan. Kenapa insan? Karena manusia itu pelupa. Itu pelupa. Lupa itu salah apa benar? Kesalahan apa kebenaran? Hah? Kesalahan. Manusia mahallul khata' wan nisyan. Innama sumiyal insanu insanan lannahu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', tempatnya kesalahan, dan tempatnya kelupaan tadi itu. Hal insan manusia. Tapi innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama orang-orang yang suka taubat. Bukan cuma taubat sekali terus balik lagi ngilang enggak balik-balik. Enggak begitu. Taubat, terjerumus lagi, taubat lagi. Berjalan terus. Terjerumus lagi, balik lagi. Terjerumus lagi, balik lagi langsung. Wa atbi'i sayyi'atil hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Kalau kalian terjerumus dalam satu kemaksiatan, cepat-cepat balik kepada jalannya, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Cepat-cepat balik, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, insyaallah keburukan yang kalian lakukan, kesalahan yang kemaksiatan yang kalian lakukan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak? Pengen enggak kira-kira? Ayo nih ambil kesempatan. Mumpung masih ada berapa hari nih kurang lebih buat masuk dalam bulan suci Ramadan. Seminggu. Ya Allah. Sisa seminggu doang. Tapi insyaallah yang seminggu ini Allah berikan lipat ganda pahala, Allah berikan lipat ganda keberkahan, Allah berikan lipat ganda kebaikan, Allah berikan lipat ganda hujan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, kita saudara kita, sanak famili kita semua diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, agar ketika nanti kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengadilan akhirat, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang gampang dan mudah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, menjawab setiap lontaran-lontaran tekanan-tekanan yang ada. Insyaallah semua kita diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala macam kemaksiatan, dijauhi dari segala macam dosa dan kemungkaran, dijauhi dari segala macam kezaliman dan kecurangan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin yang berpotensi membawa kemajuan. Allah berikan kita pemimpin yang berpotensi membangkitkan Indonesia dari keterpurukan menjadi yang paling depan. Allah jadikan negeri kita Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua. Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua. Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa menjaga setiap apa-apa yang kita sayang, menjaga setiap apa-apa yang menyayangi, setiap orang yang menyayangi kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita tanpa terkecuali yang telah berlalu dan yang akan datang insyaallah. Untuk kita, saudara kita, ibu bapak kita, semuanya insyaallah, orang-orang tua kita ya rabbal alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah berikan mereka panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahin segala macam urusannya, Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam penyakit-penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala segala tuntaskan dan lunaskan segala macam utang piutangnya. Insyaallah setiap segala macam kesulitan-kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti menjadi kebahagiaan, kebaikan, kebajikan, dan kemudahan-kemudahan, baik dalam urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Yang masih hidup, orang tua yang sudah meninggal dunia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, Allah kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita anak-anak yang paling membahagiakan orang tua kita. Allah jadikan kita anak-anak yang paling membuat orang tua kita ridha kepada kita dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna min abarril abna'i bil aba. Ya Allah, jadikan kita semua anak-anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, wasurrad arwahahum bina idza surra arwahu salah bi abna'i salah. Ya Allah, bahagiakan ruh orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia ketika orang-orang yang saleh, rohnya orang-orang saleh bahagia melihat anak-anak mereka yang saleh. Ya Rabb, pahala yang kami dapatkan pada malam hari yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, berikan kepada orang tua kami ya Rabb.
berikan kepada orang tua kami ya Rab. Kalau perlu semuanya ya Rab, yang penting orang tua kami bahagia, yang penting orang tua kami selamat ya Rab, yang penting orang tua kami tidak diazab ya Rab, yang penting orang tua kami kamu jaga di dalam alam kuburnya ya Rab, di dalam barzakhnya ya Rab. Ya Rab, semoga amal-amal orang tua kami dominan kebaikan ya Rab, semoga orang tua kami tidak dihisab ya Rab, semoga orang tua kami langsung dimasukkan ke dalam surgamu ya Rab, langsung didampingi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung digandeng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperhatikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rab, kalau orang tua kami terjerumus dalam kesalahan, ya Rab, mungkin itu karena mereka ingin memperjuangi kami ya Rab, mereka ingin memenuhi hak-hak kami sehingga mereka nggak sengaja terjerumus dalam kemaksiatan. Ya Rab, ampunkan mereka, maafkan mereka, jangan kau hitung dosa-dosa yang mereka lakukan karena kami ya Rab. Ya Rab, setiap kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, sertakan ibu bapak kami dalam pendapatan pahala tersebut ya Rab. Ya Rab, kalau kami melakukan keburukan dan kemaksiatan, maka jangan kau kasih tahu kepada orang tua kami ya Rab, jangan kau buat orang tua kami sedih dalam alam kuburnya ya Rab. Jangan kau buat orang tua kami kecewa kepada kami ya Rab. Ya Rab, jangan kau kecewakan orang tua kami karena kami ya Rab. Ya Rab, jangan kau kecewakan Nabi Muhammad karena kami ya Rab. Ya Rab, berikan kami, jadikan kami orang-orang yang menjadi pintu kebaikan, dan jadikan kami adalah orang-orang yang menggembok pintu-pintu keburukan dan kemaksiatan. Ya Rab, berikan agama Islam ini tersebar luas di seluruh penjuru bumi, khususnya di negeri tercinta kita Indonesia ini ya Rab. Bukan cuma nama ya Rab, tapi juga amal dan prakteknya ya Rabbal Alamin. Anak-anak kami ya Rab, biar mereka pada kenal sama Rasulullah, biar mereka cinta sama Rasulullah, biar dikenal sama Rasulullah, biar disenyumin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rab, semua ini ya Rab, perkumpulan yang kami bikin, semua ini ya Rab, yang andil, yang andil dalam bentuk apapun dalam majlis yang mulia ini, insya Allah semuanya biar dikenal sama Nabi Muhammad, biar dibalas sama Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Rab, dan di akhirat lebih dan lebih dan lebih. Insya Allah semua kita tanpa terkecuali dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berkumpul bersama Rasulullah, bisa bergandeng tangan dengan Rasulullah, bisa berjabat tangan dengan Rasulullah, bisa mencium telapak tangan beliau yang sangat halus dan lembut ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, mata kami yang penuh dosa ini jangan kau haramkan mata kami untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, mata kami yang penuh dengan dosa ini jangan kau cegah untuk bisa memandang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, para cucu keturunannya Nabi Muhammad, para orang-orang yang membantu tersebar luasnya agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rabb, hidung dan telinga kami serta mulut yang kami gunakan untuk bermaksiat kepadamu ya Rabb, ini semua jangan kau cegah ya Rabb untuk bisa menjabat tangan dan mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang kami lakukan ya Rabb, tangan kami lakukan untuk mengganggu orang, mengganggu hambamu, mengganggu makhluk kamu ya Rabb. Kami enggak sengaja, kami tidak meremehkan makhlukmu ya Rabb, kami tidak meremehkan pandanganmu ya Rabb, tapi kami enggak bisa menahan nafsu kami untuk mengganggu orang ya Rabb, tapi kami enggak bisa menahan diri kami untuk tidak bermaksiat kepadamu, untuk tidak melakukan kesalahan ya Rabb. Maka maafkan kesalahan-kesalahan yang tangan kami lakukan ya Rabb. Kaki kami tidak, terkadang tidak sengaja melangkah ke tempat-tempat yang kau benci ya Rabb. Kadang kaki kami membawa kami melangkah ke tempat-tempat yang kau tidak suka ya Rabb. Maka maafkan kesalahan-kesalahan yang kaki kami lakukan ya Rabb di dunia sebelum di akhirat, dan jadikan kaki kami ini mulai dari malam ini ya Rabb, dari malam ini ya Rabb, dan seterusnya tidak melangkah kepada selain hal-hal yang kau ridhai ya Rabb. Bikin kaki kami membawa kami selalu ke jalan-jalan yang kau ridhai, ke jalan-jalan yang kau senangi, ke jalan-jalan yang kau cintai, agar kami tergolong orang-orang yang kau cintai ya Rabbal Alamin, dan orang-orang yang cinta kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan setiap amal-amal yang kami lakukan menjadi amal-amal menjadi amalnya orang-orang yang kau cintai ya Rabb. يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذا النبي المبارك، اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي، بجاه النبي الكريم، وبجاه النبي العظيم، وبفضله ومقامه لديك الكبير الفخيم الجزيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أهلا لذلك، واهدنا إلى تلك المسالك، وأنلنا لما هنالك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sekian insyaallah apa yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan atau kelamaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.